pesennya orang-orang lokal. Lokal. Pokoknya kalau di Jopo Larangan, jangan berpikiran negatif-negatif. Terus berkata-kata itu ya yang sopan. Jadi baru saja penduduk kampung sama polsek itu evakuasi jenazah di pos 1. Pos 1 yang buat ngecamp peserta diklat. Tentunya malam itu ya banyak seliweran. Yo, ada kera, ada istilahnya ular besar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bade dari channel Jelajah Malam. Kali ini kita di rumah salah satu subscriber yang meminjamkan rumahnya untuk kita syuting malam ini. Terima kasih ya buat subscriber kita. Terima kasih banget. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang pendaki senior, seorang banyak hal yang nanti akan beliau ceritakan. Jadi mari kita langsung saja kenalkan Om Dono. Oke. Apa kabar Om? Kabar baik ya. Oke Om, kali ini Om Dono akan menceritakan tentang apa ini? Ini pengalaman saya di Bukit Mongrang ya. Iya. Bukit Mongrang yang tahunnya itu 2001. Iya. Pas pengalamannya survei diklat sama diklat itu ya sangat-sangat menegangkan sama membuat peserta diklat itu down. Oke, mari kita simak selengkapnya. Aku bergabung di pencinta alam, di mahasiswa pencinta alam Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Oh ya. Namanya Galaksi 45. Galaksi 45. Ya, Apa itu Om, kepanjangannya Galaksi waktu itu? gabungan mahasiswa pencinta alam Universitas Proklamasi 45. Oh ya, panjang juga ternyata. Ya. Ada yang diplesetin yo. Oh. Gabungan laki-laki seksi. Pas gitu juga sih. Pas juga. Gitu ya dulu. Nah, terus jadi ketika kita survei ke sana, kita ada beberapa anak lah. Jadi teman-teman, terus kebetulan itu juga yang dianggap senior itu saya. Ya, terus dapat peta Iya. untuk bekal. Terus di diklat itu kan ada beberapa materi gunung yang penting, yaitu misalnya navigasi darat gitu. Ada malam, ada siang. Nah, terus nanti survival. Survival itu ada bikin termasuknya bivak gitu. Terus di situ juga untuk climbingnya juga ada. Jadi nanti ya pas di Gunung Mongrang itu memang nggak ada tebingnya. Beda kayak di Merapi itu ada tebingnya. Itu dipakai jembatan. Nah, jembatan. Jadi itu diperkirakan itu 5 hari, 4 sampai 5 hari. Rencana awal 4 awal. sampai 5 hari. Kita terus hari pertama untuk surveinya itu kita di camp 1 itu deket desa sih sebenarnya. Masuk, itu tumbuhannya masih dulu pinus-pinusan. Mungkin di sekarang itu ada di pos 1 mungkin. Gitu. Kalau dulu memang nggak ada posnya. Nah, di situ. Cuman di hari itu memang kalau kita bermalam juga, hari pertama di situ bermalam. Ya untuk merasakan kita tetap buat bivak, tapi
tetap nginepnya di tenda untuk tidurnya. Untuk survei ini banyak yang peserta nih banyak campuran dari senior Jadi ataupun juga panitia. senior yang saya sendiri, terus pengurus-pengurusnya Pada waktu itu ya, pada saat itu ya. ada divisi Aktif ya, pengurus aktif ya. divisi mountaineering, ada divisi panjat, terus ada lagi yang koordinator operasional di tempatku itu. Terus kita ngecamp di situ, cuman pilihan ngecampnya itu hanya ada di situ. Karena kalau harus naik lagi, karena sampainya itu udah sore, terus kita langsung ke tempat penduduk, kita izin dulu, terus akhirnya budalnya agak maghrib, terus berangkatnya agak maghrib, terus di situ ngecamp sekalian aja di situlah. Terus sama anak-anak, sama pengurus sekarang, gimana kalau ini dijadikan camp pertama? Ya udah, setuju. Di plotting ya. Plotting gitu. Di situ. Nah, di situ emang kayak cekungan. Jadi medannya itu cekungan. Ketika belum hujan, itu aman-aman aja. Tapi kalau hujan, itu kecembung. Iya, Jadi kita genangan air ya. nggak taunya kita survei di situ, malamnya hujan. Kalau hujan kecembung. Nah, berarti itu seperti apa itu? kayak lapangan sepak bola yang tengahnya penuh air seperti gitu. Jadi dia harus pindah cari yang agak tinggi seperti itu. Di situ tuh memang penduduk setempat itu ya, Mas, hati-hati, terus lebih banyak itu berdoa sama berzikir gitu katanya. Terus nah itu kenapa itu? Awalnya kita nggak tahu. Nah, katanya malam itu ya banyak seliweran gitu loh. Jangan seliweran itu hal-hal makhluk halus yang lewat gitu. Dulu tuh. Ya temen saya sendiri itu setelah melihat lah. Melihat, kok gini. Yo, ada kera, ada istilahnya ular besar gitu. Itu tapi berwujud? Ya bentuknya kayak bayangan lewat seliwer. Terus tapi bentuknya seperti itu. Kera misalnya. Bukan kera beneran ya? Bukan. Itu kayak seperti bayangan, cuman kita bisa ngelihat gitu loh. Dan yang ada di situ mungkin sama semua pendapatnya. Ya. Ada iki ya. Ya udah akhirnya cuman diungkapkannya itu keesokan harinya setelah hal-hal itu, pokoknya udah melaksanakan survei baru pulang ya gitu. Jadi terus hari kedua pagi kita naik. Nah targetnya itu kan Cobo Larangan, terus helipad, terus ada lagi satu titik gitu, cuman ya karena di peta itu kalau nggak salah itu 5022 itu kayaknya. Di situ ada titik situ. Nah, targetnya itu. Jadi kita diklatnya itu flying camp. Selalu berpindah. Flying camp itu zaman itu mungkin lagi trennya di Mapala. Nah, jadi misalnya hari pertama kita navigasi ke titik puncak Mongkrang, terus helipad Cobo Larangan gitu. Di hari itu kita sampai di pertama antaranya Cobo Larangan sama helipad. Kita ngecamp juga di situ. Tapi itu vegetasinya tuh padat, jadi hutan bener. Lebat ya? Lebat zaman itu. Dan istilahnya itu kalau ngecamp di situ itu pas hari itu kabut, hujan, badai. Pas hari itu. Nah, itu sampai semalaman. Jadi kita ya udah pakai
dulu masih pakai parafin dulu. Iya. Bahan bakarnya itu kayak parafin. Terus aku bawa spiritus sih, ya paling ya di wadah kaleng itu curke, terus udah makanya nisting masak di situ apa semua, terus makan istirahat karena targetnya kan titik-titik navigasi itu, jadi ke arah titik mana kan. Nah itu ya, terus kita istirahat, terus hari keduanya jebol larangan sama helipad. Helipad terus turun, dan hari kedua itu kita sempat nginep di helipadnya. Nah itu juga gitu, hujan badai. Nah sempat terang itu, terus ya itu banyak suara-suara aneh di puncak helipad itu. Jadi istilahnya kalau pesennya orang-orang lokal, Lokal. pokoknya kalau di Jobo Larangan jangan berpikiran negatif-negatif. Terus berkata-kata itu ya yang sopan, nggak istilahnya misu-misu itu nggak diperbolehkan di situ. Kalau dari segi tempat, nama tempat nih Om Dono ya, Jobo Larangan ya. Ini kalau dibahasakan Indonesia ini kan Jobo itu keluar ya. Keluar ya. Cuman ketok serem gitu loh. Iya, karena ada kata-katanya larangan kan. Gitu. Pasti kan ketika ada sesuatu hal yang mungkin orang-orang tua dulu tuh namanya tidak boleh ya. Pada akhirnya mereka menamakan sebuah tempat itu mungkin mungkin ada hubungannya. Ada hubungannya gitu. Misalnya kayak di Argopuro itu ya Lali Jiwo gitu. Nah, betul ya, Lali Jiwo. Nah, makanya teman-teman udah bisu aja udah. Jadi adanya istirahat, masak. Kalau masak, waktunya makan, udah istirahat lagi sampai pagi. Dan cuaca nggak begitu mendukung di situ. Ditambah dengan cuaca yang tidak mendukung. Ya, istilahnya angin besar juga sih pada saat itu. Cuman kalau Mongrang tuh kalau dikatakan bukit yang gampang didaki apa-apa itu, menurut aku ternyata itu enggak sembrono ya? itu. Jadi orang meremehkan itu yang bikin nantinya dia bisa celaka, arti gitu. Jadi dia ngeremehin, mungkin makhluk-makhluk yang ada di seputar itu dengar ya dia bisa celaka. Ya mungkin juga ya. Mungkin juga gitu. Ditambah dengan mungkin yang memang konturnya, ditambah dengan cuacanya. Itu kalau jurang memang bentuknya itu memang nggak, kalau kelihatan nggak serem banget. Tapi di situ rumput, di dalamnya rumput itu yang kita nggak tahu. Apa itu tegak lurus, apa miring sedikit, apa bisa ngejeblos ke dalam, crack gitu maksud. Nah itu bisa hilang di situ, dan nggak, ya mungkin ya sulit dicari juga. Harus ditemukan. Istilahnya kalau dulu itu standarnya ABRI udah masuk ke situ, dianggapnya itu hutan itu orang kampung pun males jamahnya. Oh iya, dan harus memenuhi standar latihan. Jadi kalau Mapala ke situ itu yang memang udah ada basicnya. Ya, udah terlatih. Terus sudah ada misalnya ilmu navigasinya udah bagus, itu masuk situ. Gitu. Makanya sempat di antara pengurus itu ragu setelah survei itu. Jadi ragunya itu ini jadi nggak nih di Mongrang? Karena kondisinya seperti itu. Di survei pertama. Terus satu titik itu kan belum dapat targetnya. Yang mana? Yang 1022 itu. 5022 itu. 5022 itu. Nah itu. Nah padahal di targetnya itu harus hari itu. Terus udah akhirnya karena izinnya dari kampus hanya 2 malam, akhirnya
Kita pulang terus dilanjutkan 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu yang akan datang gitu. Terus itu hanya beberapa aja sama tim climbingnya. Jadi dibagi 2, yang tim climbingnya itu terus sama itu. Tapi dulu itu sempet tim climbingnya itu dapat tebing. Ada di situ tebingnya airnya. Jadi deket camp 1 dia terus aja. Jadi yang di deketnya itu emang ada tebing tapi nggak tinggi, itu sekitar 10 meteran di situ. Dan dulu masih senangnya itu artificial climbing, jadi pakai pengaman, nah, terus pakai air trailer, jadi naiknya nggak di batu, cuma di tangga gantung itu. Artier itu Air seperti apa? trailer itu tangga, jadi tangga disangkutin karabiner, klek, terus ada ruas-ruasnya buat kaki, nah itu naik. Oh ya. Gitu, terus nanti pasang pengaman lagi, naik lagi. Dan itu anak-anak teman-teman seneng itu. Nah, cuman ya perlengkapannya aja yang ditambahkan kan. Dulu ada piton, masih ada hexa, mikro sama makro gitu, tambahannya itu. Nah, terus ditegesin lagi akhirnya karena peminatnya banyak yang di tebing itu pas periode itu, pas generasi itu. Nah, akhirnya tetap di situ, di Mongkrang aja udah, ketimbang cari-cari yang lain, waktunya nggak sampai kalau survei lagi apa di mana tempatnya. Akhirnya di situ. Terus tiba pada hari H, nah, kita perjalanan ke tempat Mongkrang itu, di perjalanan itu memang kita pakai truk abri itu, sempet itu ada hambatan pohon tumbang. Ah, terus kami turun sempat tanya sama itu, macet kenapa Pak? Nah, jadi pas papasannya itu ada pohon tumbang di depan, lagi digeser atau lagi dipotong itu zaman itu. Udah jalan lagi, ada beberapa hambatan juga pohon tumbang ke jalan gitu, ada 3 atau gitu. Pas itu terus masuk ke penduduk, di areal penduduk situ, terus kita masuk ke camp di base camp gitu, di base camp penduduk. Nah, baru muncul cerita. Apa itu? Jadi baru saja penduduk kampung sama ya polsek dulu tuh, polsek itu evakuasi jenazah di pos 1 yang buat ngecamp peserta diklat. Kepala kami itu, Iya, di yang situ. rencana mau dibuat ngecamp itu. Rencana buat ngecamp itu. Jadi kabarnya itu ada yang istilahnya korban lah di situ. Sebelum hari dia meninggal, itu hujan badai. Nah, sampai yang pohon-pohon itu di jalan itu udah tumbang. Nah, itu. Nah, terus ya peserta itu mencekam. Waduh, gimana ini kayak gitu tuh. Wah, zaman itu karena penduduk ceritanya didengar sama peserta. Nah, jadi pesertanya udah down dulu. Wah, ini gimana nih pokoknya gitu. Terus panitia mencari informasi yang benar. Cari informasinya benar, terus sama panitia juga, pengurus juga itu ngadep ke juru kunci situ, yang tempat base camp itu, kalau kita bisa melaksanakan diklatnya atau tidak di hari itu. Bertanya itu. Bisa, cuman yaitu hati-hati. Terus lagi, kalau hujan, terus angin besar, badai, itu ditarik aja ke sini, ke kampung. Gitu.
Nah, pesannya itu, oh ya, gitu toh. Anak-anak setuju, terus ya udah akhirnya kita jalan itu ya sama itu karena jaraknya Jogja sampai sampai base camp itu sa- sama kayak survei. Iya, Jadi sore, sore ya. sore menjelang Waktu itu maghrib ini lah ya. Om, berapa peserta diklat waktu itu? Itu antaranya 21 kalau nggak salah itu. Di camp itu agak malam, itu dia bikin bivak itu antaranya jam 8 atau jam 9-an itu Berarti malam. nggak boleh pakai tenda Om? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Jadi harus harus pakai bivak itu pakai ponco abri itu yang Oh, ponco loreng-loreng. abri. Jadi cukup buat satu badan. Jadi kamu modifikasi bivaknya bagaimana, yang penting prinsipnya aman, nyaman, terus bisa terlindungi, tempatnya itu nanti dibikin selokan biar airnya nggak ke Ke tempat dalam. tidur kamu gitu. Jadi disarankan gitu, terus dia bermodifikasi. Ada yang bikin sampai 1 jam lebih gitu. Terus Boleh ya, ceritakan Om nggak? Ini pada waktu itu tuh ini sudah ada ini belum flashlight belum waktu itu? belum ada, Belum ada. hanya ada itu. Mm-mm. Terus itu gerimis-gerimis Mm-mm. ya. Ah, kabutnya turun, Mm-mm. ya istilahnya itu kayak dari lingkungan aja udah mencekam. Mm-mm. Terus pressure dari panitia sama pengurus Iya, apalagi itu tadi diklat. sudah ada korban di situ juga. Gitu, Iya. dia juga down gitu. Ah, ya udah. Terus yang nggak cepet kena hukuman terus, yang bikin bivak. Apa itu hukumannya pada waktu itu? Ya paling push Push up, up sit ya. up gitu. Nah, terus ya istilahnya itu kalau hari pertama itu ada ya jadi peserta dibikin memang mentalnya dibikin down gitu lah gitu. Terus dari situ, nah itu sampai jam 3 pagi itu hujan terus. Nah, hujan, tapi panitia kan itu rollingan. Nanti misalnya ada 5 orang di situ standby, dia bikin tenda di situ ngawasin peserta. Jadi pengalaman yang meninggal kemarinnya itu, mengacu dengan itu, jadi panitia selalu ngontrol. 1 jam apa setengah jam lah, ya itu udah ngontrol. Ada yang kedinginan enggak. Tapi ya itu kalau dia udah tidur, udah lihat kondisinya, oh nggak apa-apa. Dulu itu kalau belum ada sleeping bag kayaknya. Terus pakainya apa? Kayak seadanya, ada selimut tebel ya, pakai selimut itu peserta. Itu pakainya itu. Jadi Sarung Om boleh nggak waktu itu? sarung harusnya double. Ada bawa selimut juga kayaknya gitu. Ya pokoknya standarnya itu ya masih belum baku pada zaman itu. Iya, paham. Nah, akhirnya di jam 12 hampir setengah satuan itu, nggak taunya peserta kompak. Peserta kompak itu minta mohon ke panitia karena hujannya lebat sama anginnya besar, minta tidur di kampung, di Di rumah rumah penduduk. base camp, rumah Iya, mereka. iya. Waduh, Tapi emang hujannya emang deras banget. wah terus banget yang itu. Jadi sampai memang bivaknya banjir, semata kaki gitu. Jadi mereka nggak bisa tidur juga. Iya. Waduh, ya udah akhirnya ditarik, terus Langsung ditarik. ya karena dia udah mohon-mohon, Iya, iya, iya. mau digamparin, mau dipukulin, Nggak mau. nggak Yang mau penting nginep di turun. sini. Iya, iya. Yang penting turun gitu. Itu jam 12 malam.
setengah satu Nana. Setengah satuan ya. Iya. Sementara wah sudah. Akhirnya panitia pertimbangan terus akhirnya tarik aja lah, tarik. Karena mental juga tuh, kalau udah mental takutnya nanti kena hipo, udah ada hal-hal yang malah Ya. panitia yang repot gitu, Iya, sama penduduk repot. betul. Akhirnya udah gitu, udah situ sampai pagi. Sampai pagi, terus paginya sekitar jam setengah empatan itu, setengah empat, naik lagi. Naik ke target berikutnya. Gitu, terus berubah semua. Navigasi darat. Navigasi darat kan agak malam tau itu bisa dipakai. Sudah sampai titik yang saya ngecamp di survei. Gitu. Camp. Ya ini kalau nggak salah itu di camp kayak sekarang pos 3 Pak ya kayaknya. Kalau aku lihat nonton itu, kayaknya di situ. Mereka ya istilahnya nggak bisa enjoy dalam diklat. Karena udah ada momok yang meninggal di situ. Iya, itu pasti. Gitu. Pasti. Aduh. Nah, kita juga yang jadi panitia karena pesan-pesan dari warga kampung. Nah, terus ngomongnya nggak harus dijaga. Jadi diklatnya ya pada saat itu mencekam, cuman mencekamnya dibatin aja. Aduh, mau nyentak-nyentak ke piye, nggak bisa. Oh iya, paham. Aduh, biasanya ujinya gini terus karena udah ada pesan ya mau nggak mau ya. Terus malam begitu juga. Jadi udah sore, wis kabutnya turun lagi. Ini malam kedua berarti ya? Malam kedua. Jadi wah, kayak toannya ini malam kedua itu lebih menyeramkan dari malam pertama. Karena hutannya lebat, nah ranting-ranting itu udah yang tadinya kering itu udah pada jatuh. Dan mereka anggapannya itu, wah nanti pohonnya kalau tumbang ini kena ini piye. Pasti. Mohon lagi ke panitia. Aduh. Ya udah. Dan itu akhirnya diturunin lagi. Akhirnya turun lagi. Jadi ya itu malam juga sih. Sekitar jam 12-an lagi turun lagi. Turun besok paginya lagi, dan orang kampung penduduk setempat itu memang sebenarnya tuh nggak tega juga ngelihat peserta. Peserta itu sebenarnya diklatnya kalau pagi jalan, terus malam gak usah nginepnya di rumah sini gitu. Karena dia nggak tahu juga kalau sebenarnya itu Mapala itu dididik untuk istilahnya itu tahan banting di alam juga. Mentalnya jadi di alam gitu. Terus ya udah Pak, nggak apa-apa, seperti ini aja lah gitu. Ketika dia mohon akhirnya turun lagi gitu. Ya, jadi hal-hal yang seperti yang nanti pendapatnya penduduk seperti itu, panitia membantah, malah jadinya nggak enak. Gitu. Betul. Jadi, akhirnya hari ketiga itu naik lagi, cuman saya fokuskan memang ke Jebol Larangan, ke helipad, langsung turun karena besoknya itu udah jadwalnya naik tebing terus selesai. Nanti istilahnya untuk peresmiannya jadi Mapala itu di kampus gitu. Ceritanya gitu. Nah, pada saat itu tapi peserta sama panitia itu yang ke puncak Jebol Larangan itu udah ketakutan dulu. Jadi masuk situ mau ngecamp udah ketakutan. Jadi hal-hal yang
yang ditakutkan misalnya taruhlah ada banyak hantu apa itu katanya terjadi di puncaknya Jabo Larangan itu. Gitu. Jadi dan ada banyak yang merasakan makhluk halusnya keluar. Ya? Itu jadi kayak misalnya ono gendruwo nih metu. Nah, terus rupo macan. Ya. Nah, itu keluar semua. Itu di puncak Jabo Larangannya. Kita pindah ke camp lagi. Tadinya jadwalnya di situ. Di Jabo Larangan. Nah, terus Karena itu pindah ke helipad. Ke helipad sama sih sebenarnya seperti itu. Cuman ada rembukan antara panitia sama itu. Nah, dicoba di sini dulu. Nggak taunya malam juga hujan. Hujan lagi. Waduh, gitu juga. Cuman hal-hal makhluk halusnya nggak keluar. Mungkin juga dingin mungkin Om. Dingin karena hujan terus dia nggak mau keluar mungkin seperti itu ya. Kan tadi kan udah keluar nih, hujan udah masuk. Jadi akhirnya situ ya tetap kembali lagi dan budaya kembali lewat jalan itu. Dan sebenarnya juga pas penarikan itu apa istilahnya itu kita turun itu banyak diganggu juga. Jadi turunnya nggak lewat jalur yang saya survei itu. Nah, terus lewatnya yang kami lewati pas diklat. Jadi ke apa pertigaan Jabo Larangan terus turun lagi gitu. Jadi lewatnya sih itu. Nggak lewat yang di hutan pinusnya yang ada kejadian itu ya. Nah, terus akhirnya di situ kita ngecamp masuk ke rumah penduduk lagi gitu. Terus besok paginya baru panjat tebingnya ya pas itu terang. Alhamdulillah itu pas terang. Dan kalau aku sih sebenarnya itu kalau di Jabo Larangan apa di Mongkrang itu gak bisa dibuat main-main lah udah. Aku kalau istilahnya diremehkan gitu, alah cuman Mongkrang 2219 ya gitu ya. Iya, 2000-an lah ya. 2000-an. 2000-an 100 berapa gitu. 2200 lah. Itu dianggap bukit biasa, nggak tinggi banget gitu. Terus jalurnya udah gampang. Nggak bisa gitu juga. Nah, ketemu yang bisa menyesatkan, rampung, kamu hilang. Iya. Hal yang kayak gitu. Ya itu, pada intinya itu memang kita sebagai pencinta alam atau pendaki gunung, sekiranya itu kita pendakian dari di bawah itu udah dalam hati niatnya memang pendakian. Kedua itu yang mensyukuri apa yang dikasih Allah. Jadi pemandangan yang bagus, dapat sunrise, dapat istilahnya hutan yang begitu lebat, dia bisa menyerap banyak air, ya seperti itu yang memang harus dijaga. Nah, terus dari omongan juga gitu, gak bisa kita, banyak tuh orang-orang telah menaklukkan gunung apa gitu tuh. Kata-kata menaklukkan itu yang aku nggak sependapat. Nah, kita sampai puncak ya sampai puncak. Ya, sampai puncak ini gitu. Jadi jangan menaklukkan. Kalau menaklukkan itu kesannya sombong. Kita tuh kecil di gunung. Ya ketika misalnya ada angin gede kesapu gitu rampung kan hilang gitu. Jadi ada istilah itu di atas puncak itu ada dengkul. Di atas dengkul ada gundul. Di atas puncak ada dengkul. Gundul ada sing moho luhur. Oh, ya ini benar bahasa Jawa ya. Tingkatannya gitu. Jadi
apalah istilahnya itu, kita kan di bumi itu kan ada langit keberapa, ke langit berapa, ke langit keberapa. Dan itu juga kita nyikapinya ya itu kemampuan kita setahap gitu juga Dan berproses ya. berproses Iya. gitu. Nggak bisa kita instan gitu. Kalau pendakian, terus ya udah kalau kemampuan kita hanya di level itu, ya kita menyadari dan kita evaluasi apa yang salah dari kita. Kalau mau diulangi, monggo. Maksudnya itu kalau pendakian, oh saya belum sampai puncak ke sana karena ini. Ya udah besok ngulangi lagi, persiapannya lebih bagus lagi, terus pendakian lagi. Gitu sih sebenarnya. Iya. Dari aku. Iya. Dan Mongkrang itu kalau aku di zaman itu pas berbarengan juga sama kecelakaan di ya pendakian itu di Gunung Slamet. Jadi itu pas penarikan mundur lah. Itu nonton TV kalau di Slamet Zaman itu TV ya. Jadi nggak TikTok ya kalau zaman sekarang ya, TV ya. Enggak. Oke. Jadi tuh ada anak-anak mahasiswa itu kebetulan UGM kayaknya sih. Nah, tuh hilang di Gunung Slamet gitu. Oh, Jadi berbarengan dengan yang berita yang anak Mapala UGM yang diselamat waktu itu ya. iya pada waktu itu. Terus ya pas pulangnya itu juga selesai diklat, ada beberapa teman yang ke sana ikut ngesar gitu. Iya. Nah, dan istilahnya itu memang pas pada saat itu dari cuaca juga yang udah pas kebetulan ekstrim juga di mana-mana di Pulau Jawa, ya khususnya Pulau Jawa Tengah lah. Nah itu terjadi itu angin besar, badai gitu. Oh, iya. Gitu. Dan itu nggak cuma 1 hari kita hanya, itu kayaknya seminggu kayaknya. Cuaca buruk waktu itu ya. Buruk, gitu. Berarti itu bisa dikatakan berbarengan dengan yang meninggal juga nggak lama dari itu ya. Berbarengan juga dengan itu gitu. Tapi pada akhirnya kan ini sukses ya, dalam artian bahwa tidak ada korban dan tidak ada kecelakaan yang mungkin berat itu nggak ada ya. Kalau dari Mapala kami sukses, alhamdulillah sampai selesai. Gitu. Walaupun ya skemanya dari diklat itu hanya dapat, kalau saya nilai ya 60% lah. Iya. Karena itu terkadang itu mental nggak dapet, terus istilahnya materi juga nggak maksimal ya. Gitu. Cuman kita evaluasi lagi, terus nanti di Dikjutnya, jadi ada diklat lanjutannya, itu difokuskan ke per divisi. Kalau aku ada divisi-divisi, dari divisi climbing, mountaineering, lingkungan hidup, sama caving, masuk gua itu. Gitu. Jadi dengan pengalaman itu bikin pengurus besok pertimbangannya mateng. Lebih banyak lagi, lebih panjang lagi. Jadi ada plan A, plan B gitu. Nah, kalau dulu kan ada diklat yang nge-camp, ada yang flying camp. Jadi ketika misalnya flying camp nggak efektif, ya nge-camp aja. Di tempat satu, nanti materi ini, lokasi ini di sana. Nah, nanti kembali lagi di camp. Terus kembali lagi gitu. Ya, seperti itu. Ya, sebenarnya kalau pakai beberapa plan itu di satu kegiatan gitu, efektif sih. Kita ada cadangan rencana lain. Gitu. Iya. Ya, Om. Jadi ini diklat Mapala di tahun 2001 di Bukit Mongkrang ya. Boleh dijelaskan nggak sih Om, Bukit Mongkrang itu
Itu tuh posisinya mungkin buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Apalagi sekarang kan lagi ada berita pendaki yang mungkin sampai saat ini belum ketemukan menghilang di Mungrang itu. Iya. Itu Mungrang seperti apa Jadi posisinya? itu uh, dia berseberangan dengan base campnya Cemoro Kandang. Dari Jawa Tengah sebelumnya berarti ya? Jadi uh, Cemoro Kandang Mm-mm. itu kan kiri. Mm-mm. Nah itu di kanannya, Oh, di kanannya jalan seberangan jalan berarti ya? seberangan. Jadi kalau dulu tuh ada warung Mm-mm. buat ngopi-ngopi itu, ya udah bisa ngelihat Bukitnya Mungrang. Dan itu hutannya padat. Memang vegetasinya lebat Ha, ya. iya, Mm-mm. vegetasinya lebat situ. Dan ketok gitu loh, ada misalnya tebingnya apa, tapi ditumbuhin rumput-rumput. Mm-mm. Terus nanti pumbungan Mm-mm. kelihatan Mm-mm. gitu kalau di Cemoro Kandang Mm-mm. ya sebenarnya Mm-mm. itu gitu. Tapi kalau orang-orang bilang Mungrang sih nggak ada apa-apanya itu, aku nggak sependapat sih. Karena Ya, vegetasinya lebat. ya dan mengalami sendiri waktu itu ya. Gitu. Dan ini ya, di zaman itu terkenal itu suhunya Lawu, jadi apa, dinginnya Mm-mm. itu dingin Bu. Misalnya kalau seringnya dibanding-banding kayak gitu tuh. Mm-mm. Misalnya taruhlah Lawu sama Slamet gitu loh. Nah, menurut yang ngecamp di situ itu terkadang dingin di Lawu, di situ posisinya. Makanya dulu tuh sering tanya-tanya ketika misalnya pendapat mana, taruhlah Gunung Lawu yang paling dingin gitu. Baru kedua apa, ketiga apa gitu-gitu. Jadi yang paling dingin itu Lawu. Dan itu mempengaruhi kita ngecamp di sana. Iya, yang karena memang bersebelahan ya. Hmm. Gitu. Mm-mm. Dan dia itu istilahnya itu kalau misalnya jalannya itu hanya setapak, terus kita bisa rancu karena dulu itu nggak ada anak panah menuju ke desa atau kemana, itu nggak ada. Penanda penunjuk Nggak itu. ada penunjuk, nggak ada. Itu yang bikin rancu juga ketika misalnya seringnya itu jalur itu dibuat orang ngarit. Mm-mm, berkebun, Berkebun gitu, apa ngambil ambil rumput rumput. gitu. Mm-mm. Nah, jalannya karena setiap hari dilewatin limit di situ. Oh, Nggak taunya pas dilewatin mentok iya, karena ya buat ngarit toh. iya, iya. Nah, kesasar pun di situ karena aku yang mengalami pas survei itu kesasar. Itu seperti itu. Kalau nggak mau balik, ya mentok nanti masuknya ke Ke hutan yang hutan, lebat. betul. Itu jadi mending mending ini aja lah, balik ya, Iya. balik. Dan itu dalam satu perjalanan turun itu Mm-mm. aku 2 kali kesasarnya, tapi balik. Jadi ketemu lagi jalan yang utama, terus nyusurin lagi, terus ngeliat peta. Ya udah akhirnya cari lagi. Gak taunya harusnya belok ke kiri, ini kita belok kanan. Ya udah. Berarti mending balik ketika kita menemukan sebuah jalan yang mungkin sekiranya itu udah mentok ya. Tidak usah diteruskan, Tidak malah terusan. berbahaya masuk hutan dan tersesat gitu ya. Iya, Hmm. itu kalau di Mongkrang gitu. Mm-mm. Itu cuman dulu, Mm-mm. kalau yang sekarang mungkin tidak. Beda mungkin ya. Mungkin gitu. Tapi asik kalau aku menurutku Mongkrang itu asik. Asiknya itu ketika kerapatan hutan itu bisa dihitung juga bisa. Jadi taruhlah misalnya satu karvak itu Mm-mm. berapa tumbuhan, berapa ribu tumbuhan itu. Mm-mm. Idealnya itu hutan itu seperti itu. Jadi kan misalnya, jarak tumbuhan satu sama yang lain itu taruhlah 1 meter dengan 1,5 meter. Iya. Nah, nanti lihat di itu luasnya satu karvak itu berapa. Nah,
Ini padat. Jadi hutan itu rapat gitu-gitu. Jadi yang bikin asik itu kalau mempelajari lingkungan kan ada divisi lingkungan hidup. Iya. Nah itu. Terus dulu ya memang sampah-sampah nggak ada. Nggak ada ya. Jadi ya asiknya di situ kalau dulu itu. Dulu tuh malu kalau mau buang sampah itu malu ya. Ya, dan kita gumun itu ketika misalnya ini ada kotoran binatang apa. Nah itu seringnya kalau dulu pakai foto itu atau klise itu Iya. cepret-cepret. Nah nanti diteliti ini kotoran apa. Gitu. Jadi dapat semua ilmunya dalam arti untuk hewan kita iki yang hidup di situ apa toh itu misalnya musang apa monyet itu kan dapat di situ gitu. Tapi pada waktu itu menemukan hewan-hewan buas nggak Om pas pada waktu di Kisar itu? Kalau di Mungrang? Nggak dapat Nggak sih, dapat ya? nggak dapat sih. Nggak Cuman dapat ya? hanya burung, ya itu kayak musang itu, Musang gitu ya? itu kotorannya gitu, Hmm. tuh ya, kayak gitulah. Jadi mungkin terlalu singkat juga waktunya sih. Iya. Kalau mau misalnya taruh berapa minggu di Penelitian satu sekalian. tempat itu bisa nemu Bisa nih. ketemu ya? Ya kalau aku sih prediksi ya masih zaman dulu itu masih banyak lah Iya. gitu. Apalagi ada kalau nggak salah itu ya suara-suara kijang gitu masih ada sih kalau Berarti itu. ada predator di alamnya. Itu pasti. Ada makanannya. Gitu-gitu ya. Terus ya babi hutan gitu masih gitu. Cuman pas kebetulan nggak jumpai aja sih. Gitu. Terus pada waktu itu Mongkrang sendiri itu sudah dijadikan kawasan wisata belum Om? Kalau sekarang kan jadi kayak camp area, terus mungkin jadi pendakian ataupun olahraga lari kayak take off Kayak atau trail run gitu. gitu. Kalau yang dulu itu Kalau dulu belum ada belum sih. ada ya. Belum Jadi ada ya. ketoannya khusus untuk pendidikan kayaknya. Hanya untuk pendidikan. Hanya pendidikan. Pun mungkin ini ya Om ya apa namanya di sana kan juga ada kayaknya kayak ada buat latihan dari Iya, juga. Ya. jadi terkadang itu waktu-waktu tertentu itu memang nggak diizinkan di situ karena buat latihan ABRI gitu. Iya. Gitu. Jadi pas kalau kalau di era dulu itu memang penduduk pun ya hanya mungkin upacara ritual-ritual itu yang ada paling Malah gitu. dari baca ritual gitu ya. Yang sampai ke sana gitu misal ada upacara apa cuman aku juga nggak begitu ngerti juga sih kalau itu. Ya, yang jelas itu jarang orang jamah ke situ juga. Sebatas misalnya taruhlah di hutan pinusnya, rumput-rumputan yang di bawah hutan pinus itu memang ditanduri misalnya taruhlah rumput kolonjono apa itu. Buat makan sapi. Buat makan sapi itu gitu. Tapi udah di areal ke atasnya lagi udah tumbuhan liar gitu. Jadi dan belum ada modifikasi hutan itu mau dijadikan perairan apa belum ya wisata itu belum ada. Iya. Oke, ini saya mau tanya lagi tentang ini semua. Mungkin Om Dono bisa sharing-sharing. Saya juga sih mau pengen tahu dan pada waktu itu kan belum ada flysheet, tenda pun mungkin belum lengkap sekarang, ya kan. Dan ketika diklat juga ya sekarang pun tetap masih ada. Pada waktu itu ketika boleh Om Dono nanti ceritakan atau sharing membangun bivak yang yang betul dan benar dan kesalahan apa yang sering dilakukan oleh yang membuat peserta itu seperti apa yang sering dilakukan kesalahannya seperti apa? Pertama kalau ponco itu ada lubang lehernya itu. Betul. Lubang leher pertama itu nggak diikat kenceng, dia bisa bocor. Nah, terus iketannya misal
dari leher dari ujungnya ponco itu yang buat kepala itu kencang, terus tali yang itu harus pantang. Jadi semua sudut itu harus pantang. Jadi satu itu nggak boleh bocor. Kedua itu ya memang arah angin yang ketika misalnya kita buat itu tidak di pintunya, misal arah anginnya pas masuk ke pintunya gitu. Nah, harusnya kan membelakangi. Iya. Nah, gitu. Nah, terus mereka itu terkadang juga kalau kita buatnya di ketinggian, itu harus memang cari yang terlindungi dulu pertama. Cari yang terlindungi, yang ketaannya ini angin itu nggak ke situ. Itu. Terus lagi memang bivak itu ketika misalnya sudah selesai, udah pantang semua, dikasih aliran sungai, aliran air di pinggirnya. Gitu. Dulu itu seringnya anak-anak itu bawa garam, nggak tahu ini apa mitos apa itu. Ada di aliran air itu selalu dikasih garam gitu, taburin gitu. Kenapa itu? Biar ularnya nggak masuk ke bivak. Iya. Ya, kalau di era sekarang itu ya lucunya paling mitos. Iya. Gitu. Terus ya sebenarnya kalau dulu masih pakai itu perapian itu, tapi sekarang kan udah nggak boleh. Jadi unsurnya survival, nah itu api, air, udara. Nah, ketika kita harus survival, mengalami itu, terus kita pakai prinsip stop, terus kalau malam ya udah kita harus ngecamp, bikin bivak, harus butuh perapian, Ya memang kalau di diklat dulu itu ada sering gitu pakai perapian gitu. Nah, cuman sekarang nggak boleh gitu. Terus pas cuacanya juga nggak bisa, terus kita cari dahan apa ranting yang kering juga sulit gitu. Ya memang bivak itu berbagai model. Jadi dari ponco bisa, dari ranting bisa. Cuman yang kita bawa itu dimaksimalkan. Misalnya bawanya ponco, ya itu yang dimaksimalkan. Itu rangkanya atau mungkin kalau bahasa sekarang frame-nya itu apa, Om? Kayu tali. Ya? Oh, tali ya? Tali itu ya. Tali pramuka itu. Tali pramuka. Cuman dulu ya saking nggak ada patoknya, ketokannya apa besi-besi linggis itu loh. Ini dibawa buat patok. Jadi kalau frame itu apa patoknya tenda itu kan jarang. Ya bawa itu, bawa besi-besi linggis itu. Jadi kencang semua. Gitu. Cuman tinggal bawanya berat. Ya, ini cara buatnya dari awal gimana, Om? Cara buatnya? Dari cara buatnya bivak ini. Ya. Kalau dari ponco yang idealnya seperti apa? Nah, jadi dibuat seperti ini, gini. Nah, ini ujung tali. Iya. Ke pohon, misalnya ada pohon, buat pohon, terus turun. Nah, terus ini megar, ceblok-ceblok. Nah, terus ini jadi segitiga untuk pintunya. Nah, ini. Seandainya nggak ada pohon, Om, kita di ruang terbuka harus kita buat bivak. Itu seperti apa kalau nggak ada pohon? Itu kan pakai pohon, pakai tali. Kalau nggak ada itu, terus alternatifnya seperti apa kalau mau buat? Kita cari yang agak berterap. Tanah yang berterap. Patok. Iya. Terus istilahnya dipantang ke bawah. Iya. Itu. Talinya yang agak lebih tinggi. Itu malah nggak ditali. Dipatok langsung ke tebing yang agak tinggi.
istilahnya gundukan tanah yang tinggi itu. Jadi ukuran idealnya Iya, bivak itu ukuran iya. Heeh. ponco itu, gitu. Oh, Jadi jadi pintunya 2 kiri kanan. ya, Ya, gitu. Nanti tinggal ditutup ranting-ranting nggak apa-apa. ya itu alternatif ketika tidak ada pohon. Mm-mm. Nah, yang selanjutnya, ketika tidak ada pohon, tidak ada tempat yang agak lebih tinggi, Mm. bisa nggak kita membuat bivak? Bisa kalau kalau pakai ranting, Berarti ini harus pakai apa namanya patok patok, apa tonggak seperti ini tonggak, ya. pakai Iya. tonggak gitu. Terus ya udah tinggal tancepin. Iya, Nanti ininya ponco. Jadi nggak perlu tinggi juga, yang penting iya, badan masuk bisa aja. berlindung ya. Bisa berlindung. Nah, Gitu. Jadi istilahnya itu memang kalau dulu pakai pakai prinsipnya gini. Kamu kedinginan tekon nikmati. Jangan mikir, wah ini dingin dingin. banget ya. Jangan gitu. Betul. Itu tekon nikmatin aja. Dingin ya emang dingin. Iya, Emang tidur di ponco itu emang dingin. iya. Gitu. Jadi hal-hal yang negatif-negatif nggak ada. Cuman alhamdulillah zaman dulu tuh istilahnya nggak tahu ya, apa penebangan hutan di gunung juga udah banyak. Terus kalau dulu kerapatan hutan itu masih ada, terus kita pakai bivak pun bisa tidur nih. Kalau Ya, zaman aku gitu loh, aku iya. diklat gitu juga, ketika misalnya direndam di sungai gitu, ya teko turu ki. Ya mungkin juga kecapean apa ya tuh, Iya, direndam ya banyu sorot lumpur lah segini, iya, tidur kayak ya udah merem. iya. Iya, ya tapi ini sih Om, saya pribadi ataupun mungkin salut ya dengan maksudnya walaupun mungkin ada hasil akhirnya mungkin tidak sesuai dengan skenario awal, Iya, ya kan, kayak karena gitu. memang cuaca seperti itu bahkan dibuktikan dengan sebelumnya juga ada korban yang meninggal di tempat yang Iya. sama, hipotermia, kemudian pada waktu yang nggak lama masih dalam 1 minggu itu ada korban di Slamet yang sempat sangat viral di zamannya itu kan 2001 dengan OGM itu kan mapel OGM itu kan. Iya, jadi ini Om yang terakhir mungkin bisa kasih pesan 1-2 kalimat buat sobat jelajah malam semuanya nih Om. Ya, dari aku sebenarnya itu kita update ilmu aja terus. Karena apa? Semakin zaman itu berubah, itu aturan pendakian apa itu yang baku itu kadang-kadang udah hilang gitu. Aku juga heran ya sebenarnya itu kenapa harus itu nggak dibakukan juga. Nah, ketika misalnya taruhlah memang harus ngecamp ya ngecamp Ya, gitu. ya, Terus kita nikmatin aja lah pendakian, harus ngecamp nikmatin, terus nggak usah istilahnya itu acara meminimalisir kebutuhan yang harusnya penting gitu. Jadi misalnya taruhlah logistik itu, kalau pendakian itu kalau aku lihat dulu itu di buku itu 4.000 sampai 5.000 kalori. Nah, kalau itu diabaikan, terus terang itu tenaga kita terkuras. 2 jam perjalanan dengan misalnya trek yang istilahnya nge-trek banget lah, itu 2 jam habis itu makanan yang 5.000 5.000 kalori kalori gitu ya. gitu. Terus ya udah ketika misalnya ada badai, ada apa, ya kita nggak usah ego kita itu turunin lah, nggak usah harus puncak. Kita mikir keselamatan kita juga. Terus sekarang udah banyak lah istilahnya kecelakaan itu bakalan ngerepotin banyak orang. Berpikirlah seperti itu. Wah, kalau aku ada apa-apa, tetap aku ngerepoti orang. Keluarga juga kayak ya kehilangan banget kalau ada apa gitu. Ya seperti itu. Egonya turunin, kita kembali dengan persiapan. Nah,
toh gunung itu nggak kemana-mana, tetap aja di Betul. situ. Oh, Kalau kita misalnya niatnya mau ke situ, kita rajin nabung, kita dapat. Kan terkadang itu cuma masalah duit ya, sama waktu. Kadang-kadang kalau ya, punya duit, waktunya nggak ada. ya, Nggak punya duit, waktunya lowong. Kalau naik gunung, kalau pokoknya adventure itu kayak gitu. iya, Kecuali yang memang dari keluarga mampu, apa dia ya, udah pengusaha, apa mau kemana-mana itu. Tapi kalau di rata-rata orang Indonesia ya segitulah ngerti betul. gitu. Itu kalau aku Oke. pesen-pesen deh. Oke, oke. Terima kasih banyak Om Dono. Ini Oke. banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, Iya, terutama buat saya sendiri dan semoga juga berguna buat teman-teman semuanya ya. Oke, makasih banyak Om. sama-sama. Oke, teman-teman sobat Jelajah Malam semuanya, terima kasih. Semoga dari cerita Om Dono ini kita bisa mengambil banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita dapatkan. Dari saya, Bade, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.